Hmm, nikmat. Jeng Tari, lagi makan apa? Kayaknya hot banget. Ini Jeng, lihat dong. Aku lagi makan steak ayam goreng dicocol sama chili saus sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans. Enak nih, pengen nyobain jadinya. Boleh nggak nyobain chili saus sambal asli extra hot Hermans? Boleh dong. Nah, selain ada chili saus sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, ada juga sambal asli Hermans. Wow, komplit banget ya. Ya, sambal asli Hermans, chili saus sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans tersedia dalam kemasan Drigen 6 kg dalam botol 340 ml 150 cc dan dalam bentuk saset 10 gram serta melayani spesial order pembuatan sambal. Bila berminat, silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili saus sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans. Diproduksi oleh PD Kertasari Food. Mantap pedasnya. Sambala sambala bala sambala do terasa pedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Harmoni, pilihan keluarga Jawa Barat. Hari ini kita bertemu lagi di acara Talkshow bersama Chef, dan ini adalah tayangan perdana setelah jam tayangan kami berubah. Jadi yang asalnya hari Rabu pagi jam 9 sekarang berubah menjadi hari Senin sore jam 4 sampai dengan jam 5. Mudah-mudahan Sobat Harmoni bisa terus mengikuti acara ini. Dan untuk kali ini, untuk tema kali ini kami akan membahas tentang Chef untuk atasi HIV/AIDS. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber Dr. Gigi Nurul Ramadhani Makarau MKes. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Ini untuk kesekian kalinya. Terima kasih dokter mau menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan nanti ke depan ini bisa memberikan gambaran, wawasan gitu ya, yang bermanfaat ya? Betul untuk sahabat-sahabat Harmoni semua. Ini terus terang dok, ini kalau menyangkut HIV, AIDS gitu, saya sendiri, wah ini berat banget gitu ya, karena mungkin juga mungkin pemahaman dari sebagian besar masyarakat kita juga kan masih belum terlalu mendapatkan pemahaman yang komprehensif ya mengenai HIV/AIDS ini, apalagi mengenai penanganannya gitu kan, apalagi seringkali nih ODA ini ya, mereka ini masih mendapatkan stigma yang kurang baik ya, diskriminasi. Nah itu mungkin juga dengan obrolan kita ini bisa merubah perspektif dari sahabat Harmoni ini mengenai bagaimana caranya kita berinteraksi dengan ODA ini gitu, bahwa mereka itu juga kan, mereka juga ya butuh informasi gitu, dan mereka juga perlu penanganan yang benar-benar tepat gitu ya dok ya, gitu. Dan kalau bisa jangan sampai terjadi. Betul. Nah ini kan mungkin nanti juga akan bisa dokter jelaskan ya, mulai dari kenapa itu bisa terjadi sampai kalau misalnya hal itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan seandainya nih di lingkungan sekitar kita ini, entah itu saudara, family atau teman, itu ada yang mempunyai yang sudah terjadi, ya betul, HIV positif, betul ya? Yang sudah positif HIV gitu. Gimana dok itu, mungkin mau mulai dari mana ini? Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dita Harmoni? Ketemu lagi nih sama Chef ya. Jadi memang Chef itu luar biasa. Jadi salah satu metode yang menggabung kondisi fisik. Betul. Bisa, dan
spiritual dan mental juga. Jadi bagaimana ini HIV ini supaya juga jangan bertambah gitu. Betul, ya. betul. Jadi betul. intinya HIV ini adalah jadi human immunodeficiency virus. Jadi virusnya yang masuk ke dalam tubuh ini yang menyerang kekebalan tubuh Baik. manusia, ya. Jadi imunitas manusia. Jadi kalau seseorang itu daya imunnya rendah, dia akan rentan sakit, terhadap penyakit ya, Dok ya. Nah, virus HIV ini ya, dia menyerangnya daya imun. Baik. Daya imun. Nah, nanti juga kita akan berbincang kenapa bisa sampai terjadi, faktor penyebabnya gimana. Betul. Jadi HIV ini kalau dibiarkan juga akan menjadi lebih lanjut lagi ya. Nah, HIV ini adalah salah satu yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang bagaimana sebenarnya sistem kekebalan tubuh itu yang melindungi tubuh. Betul. 24 jam itu yang dia serang. Nah, virus ini dan kalau imun kita bagus ya, maka dia bisa bertahan. Dia bisa mempertahankan diri dari serangan jutaan bakteri yang ada di ini. Virus-virus seperti yang sekarang lagi heboh ya, Dok. Heboh ya dari negara Cina ini, corona virus ini. Kalau dia daya tahan tubuhnya rendah, maka dia akan kena. Hanya bedanya HIV dengan coronavirus, HIV ini hanya bisa terjadi karena seksual yang sikap dan perilaku seksual yang tidak aman. Baik. Gonta-ganti pasangan. Betul. Apalagi kemudian selain itu dia juga bisa dari kita luka, ada yang positif HIV, daya tahan tubuh kita rendah kena kita. Berarti dari cairan. Nah, dia berada yang paling banyak emang dari cairan sperma. Dari cairan vagina ya. Atau kontak dengan darah. Iya, okay. Kontak dengan darah. Dan bisa dari ibu. Jadi dia ibunya positif, kemungkinan besar kalau dia benar HIV-nya itu sudah mau dia baru awal ataupun dia sudah parah, kita harus hati-hati. Jadi kalau seorang ibu yang HIV positif, kalau boleh disarankan memang tidak usah hamil, tidak punya anak. Tapi itu kan hak azazi orang ya. Tapi itu yang disarankan. Betul. Kalaupun misalnya mau, itu harus benar-benar di bawah pengawasan dokter ya. Pengawasan ini. Jadi yang kalau dia HIV positif, yang bahaya tuh bukan kita yang sehat-sehat, tapi dia begitu misalnya ada orang yang dia batuk. Betul. Karena dia daya imunnya rendah, dia kena batuk. Betul. Dia kena flu gitu. Betul. Jadi rentan terhadap penyakit. Beda dengan coronavirus kan dia kan virusnya yang menyerang manusia. Begitu dia daya imunnya rendah, kena dia flu, tapi flu-nya itu belum ada vaksinnya memang. Betul. Karena dia baru ini yang makanya katanya pemerintah Indonesia kita masih zero ya, mudah-mudahan ya. Belum kedatangan makanya ya mudah-mudahan nggak sampai ini ya, Dok ya. Jadi itu karena seksual yang tidak aman. Betul. Kalau dari semacam jarum suntik juga bisa ya, Dok ya. Nah itu jadi jarum suntik, pokoknya ada darah, ada luka, jarum suntiknya yang bekas dipakai sama ya kebetulan HIV-nya positif, kena dia. Baik. Kena dia. Jadi nah umumnya nafsa itu kalau dia HIV positif biasanya dia karena paket hemat. Betul. Jadi satu alat dipakai rame-rame ya, Dok ya. Rame-rame. Betul. Karena dia sakau, dia pakai ini. Nah, tapi kalau misalnya yang penjajah seksual itu, kalau dia berhubungan berperilaku seksualnya harus aman. Dan juga
yang perilaku seksual menyimpang itu juga rentan ya dok ya terhadap misalnya oral betul, seks betul. Ya, kemudian melalui anal seks atau mungkin yang orientasi seksualnya sesama jenis mungkin ya dok. Jadi sekarang ini bukan hanya yang homoseksual aja udah kena itu. Udah kena ke bukan hanya yang homoseksual, ada juga yang pasangan suami istri, suaminya positif, dia nggak bilang-bilang atau dia tidak tahu, ya, atau dia tidak tahu, dia tidak sadar dia HIV positif, atau yang dia menularkan ke pasangannya yang dia sama sekali tidak tahu apa-apa gitu ya. Kebanyakannya begitu, tidak tahu karena dia tidak mau periksa gitu. Betul. Padahal pemeriksaan HIV itu sudah mudah sekarang, ya, dan tidak mahal. Baik. Ya, bisa di rumah sakit dan asal dia bilang saya pengen periksa HIV, itu umumnya sudah banyak yang bisa gitu. Betul. Nah, untuk itu kan tadi sudah disebutkan ya penyebab penularannya, kemudian medianya seperti apa. Nah, sekarang ini untuk cara pencegahannya seperti apa dok supaya kita bisa lebih aware gitu ya terhadap datangnya penyakit itu, karena kan masa inkubasinya cukup lama ya dok karena jadi tidak bisa langsung begitu hari ini tertular hari ini langsung berasa positif, gitu ya, karena dia ada window period. Window period itu dari 4 minggu sampai kurang lebih 3 bulan. Diperiksa dia masih negatif. Ya, dok, ya? Tapi dia sudah bisa menularkan. Nah, itu yang bahaya. Itu yang berbahaya ya. Jadi itu yang dia bisa menularkan, dia nggak tahu bahwa dia positif HIV. Begitu dia itu lebih daripada 3 bulan udah kelihatan. Positif atau negatifnya. Kalau negatif alhamdulillah udah tobat aja cepat. Karena obatnya ARV antiretroviral hanya bisa menahan perkembangan dari virusnya. Tidak mematikan tapi menahan perkembangbiakan supaya tidak terus lebih virus itu. Betul. Jadi itu perjuangan dunia ilmu kedokteran ya bahwa sudah ada ARV dan dia harus minum. Harus minum seumur hidup. ARV-nya itu harus dikonsumsi terus ya seumur hidup. Dan tidak boleh ada dia sampai tidak minum, tidak minum. Nanti ada sel-sel darah putih itu namanya CD4. CD4 itu daya tahan tubuh dia. Kalau dia CD4-nya udah rendah, HIV itu akan mulai memunculkan tanda-tanda. Akan lebih cepat sampai ke AIDS. Baik. Kalau dia tidak minum, memang mungkin ya mudah-mudahan bisa bertahan maksimal 10 tahun. Tapi kalau dia disiplin minum ARV, mudah-mudahan dia bisa panjang umur. Baik, berarti indikatornya tuh dari angka CD4-nya ini ya dok ya. Jadi mengkonsumsi ARV ini untuk CD4-nya supaya angka tinggi. Harus tinggi ya dok ya. Kalau CD4-nya rendah berarti itu dia kena. Dia akan memperlihatkan tanda-tanda penyakit yang lain karena daya tahan tubuhnya rendah. Betul. Daya tahan tubuhnya rendah, jadi dia rentan terhadap penyakit. Ada orang TBC, biasanya penyakit tambahannya itu TBC. Ada yang batuk, kebetulan dia TBC, kena dia. Karena nggak ada daya imunnya, diserang dia. Mungkin itu. Jadi penyebab kalaupun misalnya sampai terjadi kematian, penyebab kematiannya itu bukan virus HIV-nya ya, penyakit tambahan yang diserangnya. Apakah dia kena ke organ paru-paru misalnya atau ke organ yang lain begitu ya dok ya? Dia bisa menyerang paru-paru, dia bisa menyerang jantung, dia bisa menyerang pencernaan, bahkan ke otak. Baik, jadi dia menyerang titik-titik yang daya sistem tubuh itu karena daya tahan tubuhnya itu sudah rendah ya, dan walaupun dia minum dia tetap HIV-nya tetap positif, hanya dia bisa hidup normal. Dia normal maksudnya bisa sehat, bisa panjang umur, tapi dia pasti menularkan kepada
orang lain ya, betul. Iya. Nah ini untuk pencegahannya dok nih, sebelum nanti kita masuk ke apa, ke peran chef ini sendiri nih. Iya. Jadi kan kalau misalnya kalau peran chef ini nanti mungkin penanganan setelah orang itu mengalami terkena HIV atau AIDS ya dok ya. Iya, betul. Nah ini kalau misalnya untuk pencegahan aja dulu, misalnya supaya ya ini sekalian juga mengingatkan juga mungkin kepada Sobat Harmoni untuk lebih hati-hati nih dengan apa saja gitu yang bisa atau yang berpotensi menularkan HIV atau AIDS ini dok. Yang paling gitu setia pada pasangan hidup. Oke. Satu aja, jangan gonta-ganti. Nah kalau gonta-ganti yang pas dia yang positif kan repot. Betul. Jadi itu yang paling besar ini ya berpotensi ya dok ya. Jadi dia setia pada pasangan hidup. Kemudian jangan coba-coba narkoba. Baik. Kalau udah coba-coba narkoba berpotensi karena kalau udah sakau dia pokoknya mau nggak apapun inget ya dok ya. Pahe jadi pakai hemat. Nah itu. Baik. Jadi HIV ini sebenarnya mudah sekali untuk mencegahnya. Satu, berperilaku seksual yang aman. Kalau seandainya dia gonta-ganti dia aman, harus pakai kondom, kemudian juga dia periksa yang lain-lainnya. Intinya sebenarnya ya jangan kau dekati zina. Iya betul. Kalau kalau kita kaitkan dengan agama sendiri kan itu udah strict jelas ya, jadi udah ketat sekali gitu ya. Allah memperingatkan gitu, jangankan melakukan, mau mendekatinya saja kita udah diwanti-wanti gitu kan. Jadi nauzubillah min dzalik, banyaknya itu yang anak muda itu biasanya dia coba-coba. Betul. Saya juga punya ada teman kenalan gitu, kasihan sekali. Dia mahasiswa, dia mungkin awalnya nyoba-nyoba gitu, mungkin sama pacarnya atau mungkin pacarnya yang ketemu gitu mungkin. Tahu-taunya dia positif, nangis dia. Betul. Masa depannya, nah kalau udah terjadi gini, kemudian dijaga terus dengan ARV, inilah peran chef ini. Oke. Spiritual, emotional freedom technique. Fisiknya tetap harus pakai obat, tapi secara emosional sama spiritualnya harus terus. Karena orang HIV ini mentalnya, psikologinya down ya, betul. Jangan sampai dia bunuh diri, ya. Betul. Jangan sampai dia depresi dia udah nggak mau hidup, tidak semangat. Padahal dia masih bisa hidup. Betul. Hidup secara normal, masih bisa berkarya, masih bisa bermanfaat. Tentunya gitu, dia harus tahu juga mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena kalau udah HIV positif, dia bisa menularkan kalau punya anak. Betul. Iya. Memang sih bisa juga kalau dipantau sama dokter yang ahli, ya misalnya di Hasan Sadikin itu ada yang khusus untuk HIV, dia dipantau anaknya bisa juga HIV negatif. Tapi itu kan kadang-kadang di luar dugaan juga. Betul. Itu, jadi itu yang kita harus hati-hati. Baik, ya dok, ini pembicaranya semakin menarik. Nanti akan kita bahas nih sahabat Harmoni, bagaimana misalnya ketika di lingkungan kita ini sudah ada orang-orang yang terkena penyakit HIV AIDS gitu ya. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka, bagaimana cara bisa berinteraksi, apalagi kalau misalnya kita memungkinkan atau kita bisa membantu menterapi mereka gitu ya, untuk meningkatkan emosinya, meningkatkan tingkat spiritualnya. Tapi mungkin jangan dulu bahas. Kita break sejenak sahabat Harmoni, akan ada beberapa informasi yang akan lewat. Silahkan. Tatap masa depan gemilang, dimulai dari sekarang. Memandang alam nan indah, melihat jernih
kembali lagi hadir di Talkshow Chef bersama TV Harmoni, kebanggaan pilihan keluarga Jawa Barat. Telah hadir, tadi sudah hadir Kang Ari, juga Dokter Gigi Nurul Ramadhani Makarao, alhamdulillah ya. Dan hari ini temanya sangat menarik, yang bagi teman-teman dan keluarga Harmoni TV yang baru menyimak, chef untuk HIV dan AIDS tema hari ini. Oke, nah Dok, tadi kan sudah dibahas tentang konsep HIV ya, sedikit ya. Tapi yang poin-poin pentingnya itu. Poin-poin pentingnya. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kan biasanya di masyarakat yang informasi yang beredar tentang mitos tentang HIV dan AIDS itu, AIDS itu adalah bahwa katanya penularannya itu dengan cara karena air liur misalnya, terus tempat makan yang bersamaan, atau toilet yang digunakan oleh penderita HIV itu digunakan oleh kita gitu kan. Terus itu ada beberapa mitos yang masih dipertanyakan dan kadang-kadang orang merasa takut di sini. Ya, takut. Apalagi misalnya udah tahu nih seseorang ini mengidap HIV AIDS gitu kan. Jadi ada rasa khawatir gitu yang berlebihan. Makanya di masyarakat itu yang ODA itu akhirnya dikucilkan gitu kan. Diskriminasi itu karena mungkin karena kurang pahamnya pemahaman masyarakat tentang HIV AIDS ini. Nah, mitos yang tadi itu benar nggak ya Dok ya? Sebenarnya tidak benar. Tidak benar ya. Jadi jangan takut sama orang HIV, bahkan AIDS juga. Hanya memang HIV AIDS itu salah satunya dia bisa menular melalui hubungan seksual yang tidak aman ya. Jadi yang tidak aman itu misalnya orangnya positif HIV, dia tidak pakai kondom, tanpa kondom ya. Kenapa bisa terjadi dia positif HIV? Karena mungkin ada luka-luka kecil itu sehingga dia terinfeksi. Apalagi kalau perempuan dia lebih sensitif daripada laki-laki ya. Jadi apalagi di hubungan seksualnya yang agak menyimpang, misal oral seks ya, anal seks itu cepat sekali penularannya ya. Jadi melalui genital tanpa pengaman gitu ya. Jadi kalau hanya salaman berpelukan aja nggak apa-apa itu. Kadang-kadang misalnya takut dengan gigitan nyamuk tuh ya, gigitan nyamuk. Itu tidak ya. Itu tidak. Apalagi katanya itu penyakit kutukan Tuhan gitu ya. Itu mitos ya. Jadi atau HIV AIDS mah penyakit orang homoseksual. Sekarang bukan homoseksual aja, sudah heteroseksual dan penasun aja bisa mengalami menderita HIV. Kalau HIV dibiarkan, dia akan berlanjut menjadi AIDS. Kalau udah AIDS, tanda-tanda penyakit penyertanya itu mulai muncul. Itu udah mulai kelihatan itu. Jadi tambah drop ya kondisi secara fisik. Kalau misalnya dia HIV AIDS positif dalam 1 tahun 2 tahun, dia belum memperlihatkan gejala sebenarnya. Yang bisa kita tahu dia HIV positif adalah dengan pemeriksaan serologisnya itu, dengan laboratorium, dengan pemeriksaan darahnya. Ada virusnya tidak, hanya itu. Hanya kalau misalnya dia baru terkena HIV positif dalam waktu 4-3 bulan, dia belum terdeteksi, masih negatif. Tapi begitu udah bulan berikutnya ya 3 bulan lebih, biasanya dia akan terdeteksi. Berarti kalau dia terdeteksi HIV positif, berarti dia pernah melakukan sesuatu atau terpajan dengan hal yang lain, misalnya dengan darah karena luka, itu lebih daripada 3 bulan. Makanya harus ingat-ingat kira-kira apa penyebabnya. Berarti itu akan diketahui jangka panjang ya Dok? Iya, setelah 3 bulan gitu. 3 bulan. Tapi kalau dia memangnya dia sudah penasun, kemudian dia juga seksualnya udah tidak sesuai dengan konsep yang sehat ya, harus hati-hati itu. Ya, apalagi yang yang penjajah seks itu kan ya. Jadi kalau dia tidak aman pakai kondom, kena itu.
Baik. Iya. Nah, berarti tadi kan secara rinci ya bahwa HIV/AIDS itu ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Iya. Gitu ya. Salah Satunya. satunya. Atau bisa misalnya penularannya lewat jarum suntik. Iya, bisa. Penggunaan obat-obatan terlarang, Iya. misalnya narkoba, seperti itu ya, Dok ya. Atau misalnya seorang ibu hamil yang terinfeksi, akhirnya ASI-nya itu mengandung virus ya, yang bisa ditularkan terhadap janin atau terhadap bayi yang bisa sih memang. Iya. Jadi air susu ibu memang di dalam air susu ibu tuh ada virus HIV-nya. Memang hasil penelitian rendah, memang yang paling tinggi itu di cairan sperma, di cairan vagina ya. Itu sangat tinggi, atau di darah gitu. Jadi HIV itu juga bisa juga tertular, dia tidak melakukan apa-apa, mungkin dia transfusi darahnya positifnya. Tapi sekarang umumnya kalau darah itu sudah diperiksa HIV-nya sudah tidak ada aman ya, aman. Kita orang kesehatan sudah paham sekali ya. Kalau zaman dulu mungkin bisa jadi karena pemeriksaannya mungkin yang belum tahu gitu ya, atau belum ada, sehingga transfusi darahnya tatonya darahnya ada HIV positif gitu. Jadi hati-hati sekali ya. Jadi maksudnya kalau dari ibu itu bisa juga sama dia hamil, transplasenta namanya. Jadi melalui plasenta ibunya selama kehamilan dia positif, biasanya kena. Dan saya pernah dengar kasus ya, Dok ya, ada seseorang yang terinfeksi, tapi sebetulnya dia hidupnya sehat ya. Jadi tidak ciri-ciri penyebab penularannya tidak seperti yang disebutkan dokter tadi ya. Tapi terinfeksi oleh suaminya, oleh pasangan hidupnya. Nah, terus dalam hal ini secara psikologis kan merasa stres, depresi ya, dengan mengetahui kondisi yang ternyata kok seperti ini. Nah, secara emosional itu ternyata sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidupnya beliau gitu ya. Betul. Nah, terus ada juga yang karena merasa menjadi korban akhirnya menularkan. Ada semacam balas dendam untuk menularkan gitu. Nah, itu gimana? Secara safe gitu kan? Itu kan spiritual emosionalnya yang diperbaikinya. Gimana, Dok, langkah-langkahnya? Jadi pada kita sebagai safeter, begitu kita tahu dia HIV positif, kita wajib merangkul dia. Maksudnya kita dekati, kita dengarin dulu memang kira-kira dari sisi mana yang bisa kita bantu. Nah, kan biasanya tuh depresi biasanya. Nah, psikosomatiknya itu atau kecemasannya itu yang harus kita tolong dia. Nah, karena kalau hatinya, kan waktu itu juga sudah kita bahas, hati dan otak itu dekat. Jadi kita buat dia bisa memberi arti, memberi makna. Kok bisa saya gitu? Jangan bilang, wah ini menyalahkan Allah gitu misalnya. Saya kok kena, saya tuh baik, udahlah saya bunuh diri aja. Nah, inilah peran kita orang, jangankan yang safeter, yang kita orang sehat-sehat ya, kita harus menghargai dia, kita harus rangkul dia supaya dia juga di zona nyaman. Kalau zonanya nyaman, kan kita tahu otak kita ada otak reptil, ada otak mamalia, ada otak neokorteks itu. Nah, kalau otak reptilnya juga nyaman, mamalianya juga, emosinya juga dia nyaman, nyundul ke atas otak neokorteksnya, dia akan nyaman, dia bisa berpikir jernih. Kalau gitu jangan ada orang lain yang terkena seperti saya gitu. Jadi makanya kami orang kesehatan, oda-oda itu tidak kami biarkan, tapi kami rangkul. Kalau perlu dia sebagai mitra, dia sebagai konselor juga. Baik. Supaya kan kalau sesama HIV dia mungkin akan lebih dekat lagi, dia bisa curhat, sehingga rasa cemasnya itu bisa dieliminasi, kemudian diajak supaya dia bisa produktif,
supaya dia juga bisa hidupnya bermanfaat ya, entah sampai berapa lama ya dia bisa hidup. Tapi kalau walaupun sebentar mungkin tapi hidupnya bermanfaat, kan hidupnya dia akan merasa bahagia. Bahagia itu kan kita ciptakan. Nah, itulah konsep-konsep itu yang harus kita berikan kepada Oda-Oda supaya dia tetap semangat hidupnya. Selain ARV memang harus, mau tidak mau harus. Ya, kalau para pemirsa kalau tahu ARV itu kalau di Hasan Sadikin, kalau boleh saya katakan sih pil gratis ya, hanya 25.000. Hanya memang dulu mahal sekali, tapi sekarang 25.000 hanya. Memang sekarang ini kalau satu keluarga udah positif, bapaknya positif, ibunya positif, anaknya udah 3 kali 25.000. Mungkin ini yang perlu dipikirkan oleh kita para stakeholder, bagaimana supaya gratis aja. Kebetulan saya meneliti juga Oda ibu rumah tangga itu. Jadi mereka juga salah satu curhatnya, dok atau bu gitu, kan mahal, belum buat ongkosnya, ada 4 aja udah 100.000. Mudah-mudahan BPJS bisa bisa mengcover gitu. Nah, itulah peran kita juga kalau kami melakukan pelatihan bagaimana tentang HIV/AIDS, itu para odanya itu sebagai orang yang kami panggil supaya dia bisa cerita. Jadi meraih empati dari penderita yang ada kecemasan, ya secara emosionalnya dia langsung drop ya. Iya, supaya dia bisa tidak menularkan kepada yang lain. Cukup dia saja kalau dia sudah menerima apa adanya, kemudian bersyukur, yang kita ajarin itu ya, loving kindness ya, betul. loving kindness, maka dia akan bersyukur. Nah, kita suruh kasih scoring apa yang dia buat cemas, berapa scoringnya. Misalnya suka waktu itu kita bilang bisa scoringnya 10, jangan 11 ya. Udah lewat 10. Aduh saya cemasnya 8, kan masih ada 2. Betul. Jadi 2 yang disyukuri itu ya? Sambil yang 8 ini mari kita eliminasi, kita rangkul dia. Kemudian selanjutnya adalah kita tapping dia supaya jadi tapping ini secara fisik ke garis meridian. Kemudian ada setupnya ya. Jadi mudah-mudahan secara fisik dia juga semakin baik ya. Kemudian secara mentalnya juga dia jadi aman, dia jadi bahagia, dia bisa mensyukuri. Jadi CD4-nya itu akan baik, akan naik ya. Naik itu akan tinggi, sehingga dia mudah-mudahan masa hidupnya itu akan panjang. Iya. Berarti dok, kesehatan emosi akan menunjang atau meningkatnya imunitas tubuh ya? Betul. Jadi ya memang sih kan 80% katanya sakit fisik itu disebabkan oleh faktor emosi ya. Nah, mungkin di sini yang terinfeksi HIV dan AIDS itu adalah orang yang bila secara emosionalnya dia membaik, maka imunitas tubuhnya juga akan membaik sehingga daya tahan tubuhnya itu tinggi, tidak mudah terserang penyakit tambahan yang itu. Iya, penyakit yang lain biasanya itu yang diserang misalnya pernafasannya, paru-parunya, bisa ke jantungnya, bisa ke lambungnya, atau kulit juga ya dok ya. Kulitnya, ada kulit iya. Ya? Jamur itu jadi kayak jamur kandidiasis ke oralnya gitu ya, ke sekitar mulutnya, dia serang jamurnya. Atau ke alat genitalnya, jadi misalnya dia gatal-gatal dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan emosi yang pikiran yang positif, pikiran yang bahagia, mudah-mudahan dia akan hidupnya akan lebih tenang lagi. Emosi bisa mempengaruhi fisik. Itu pasti itu. Dan peran keluarga yang terdekat itu akan lebih optimal ya untuk memulihkan secara emosinya. Mensupport dia, jangankan keluarganya, lingkungan sekitar. Ya, yang mungkin masyarakat harus kan
dia harus membantu ini. Jadi jangan sampai dikucilkan karena takut ya. Udah stigmanya muncul bahwa ODA ini atau HIV positif ini kelabu lah gitu ya. Ya dia jadi penyakit yang menakutkan gitu. Jadi jangan deket-deket. Kadang-kadang piring juga alat makan juga dipisahkan gitu ya. Justru yang HIV positif ini yang harus hati-hati. Begitu ada yang batuk, yang sehat sebentar juga dia sembuh, kalau dia tidak gitu. Kalau daya tahan tubuhnya rendah gitu, rentan. Dia. Iya. Kalau untuk tadi dari beberapa pasien yang dokter lakukan penelitian terus yang ditangani, itu aspek emosional yang sering kali dikeluhkan itu yang dominan apa dok? Apa kekhawatirannya, ketakutan, rasa bersalahnya atau biasanya yang semua itu. yang dominannya apa? Depresinya itu. Jadi SAFE itu selain memang bisa memperbaiki aliran darah supaya dia juga ke otaknya juga bisa berpikir jernih, juga bisa emosionalnya itu yang kita sentuh gitu. Sekali terapi selesai atau dia bisa harus dilakukan beberapa kali terapi dok? Biasanya mungkin bisa dikasih satu contoh konkret, misalnya dokter pernah menangani siapa gitu dan itu dilakukan seperti apa dok? Ya, jadi saya pernah ya, itu pertama saya ajarin dia sampai dia bisa. Baik. Diajarkan dia, kemudian memang tidak sekaligus itu selesai, pasti harus berulang-ulang gitu. Tapi kalau dia selalu berlatih itu, dia akan semakin baik. Nanti ketemu apalagi ngomongnya. Nah, kan jadi kita besarkan hatinya, kita kasih semangat dia, kita kasih motivasi hidupnya bahwa masih bisa kita berkarya gitu, masih bisa dia menjadi manusia yang bermanfaat ya. Jadi harus tetap dia produktif, harus tetap dia pintar, harus bisa supaya semoga juga dia bisa mendapatkan suatu pekerjaan yang cocok sehingga dia bisa survive untuk hidup, sehingga ya perutnya dia terjamin ya, kemudian juga dia bisa berbagi kan ya, hidupnya bisa bermanfaat. Kalau di SAFE kita kan manusia yang bisa memberdayakan diri yang dengan 7 dimensi itu. Saya senang sekali itu. Holistic person ya. Holistic person. Jadi holistic person itu tidak hanya untuk orang yang sehat. Orang HIV itu justru dia yang harus bisa. Jadi gimana dia mengelola emosinya. Emosinya itu ya kita selalu berlatih ya. Tiap hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi orang ODA itu juga 7 dimensi itu harus kalau dia bisa tahu ya, mungkin pada sesi ini mudah-mudahan ada yang mendengar, ada 7 dimensi emosinya dia harus dia jaga. Emosinya misalnya hari ini kok masih galau ya, kemudian dia bisa kalau bisa dengan diri dia sendiri tarik nafas, kemudian buang, kemudian ya Allah alhamdulillah ya Allah, atau walaupun saya HIV positif tapi saya ikhlas dan saya paksakan kesehatan saya padamu ya Allah, sambil dia tapping sehingga zona pikirannya itu jadi zona yang positif, yang nyaman. Betul. Itu emosi. Ya. Jadi tidak hanya kita orang sehat, kemudian dari emosi sosial, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi dia harus bermanfaat. Mungkin dia bisa berada di komunitas mungkin sesuai dengan agamanya, misalnya komunitas remaja, komunitas mungkin masjid, dia bisa berbagi ya apa yang dia punya ilmunya ya, itu sosial. Kayak saya nih udah pensiun, saya udah pensiun, saya tetap harus ada sisi sosial. Salah satu sisi sosial saya
adalah berbagi di Talk Self ini ya. Iya, baik. ya supaya saya bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat meraih cinta Allah. Mudah-mudahan Allah bisa jatuh cinta sama kita. Kalau Allah jatuh cinta sama kita, kita minta pasti Allah akan kasih berikan. Nah, itu sosial. Habis sosial kira-kira apa? Habis sosial emosi sosial, bisa juga finansial. Finansial dia juga harus bagus. Dia jangan dikucilkan. Beri dia kesempatan untuk kerja juga. Nah, kita juga yang sehat kalau dikucilkan nggak punya pekerjaan, dari mana kita bisa survive. Jadi finansial juga harus tetap ada, tentunya sesuai dengan kompetensi dia. Kemudian kalau sudah finansial, fisik atau intelektual dulu, dia harus tetap belajar. Belajar bisa formal, bisa non formal. Ya, kita juga orang sehat aja harus itu. Mungkin bisa dari YouTube. Sekarang kan ada yang gratis, ada yang mau bayar. Yang gratis tinggal buka apa aja bisa kita baca. Mau yang positif, yang negatif, yang positif dong ya. Ya, intelektual. Nah, baru fisik. Betul. Kita aja orang kesehatan harus jaga fisik kita. Fisik kita misal dari makanan kita hati-hati, ya. Kemudian olahraga, ya. Berarti ada hidup sehat ya. Hidup sehat, secara germas makanan. sekarang. Germas, gerakan masyarakat sehat ya. Iya. Nah, apalagi orang Oda ini memang asupan nutrisinya harus dijaga betul. Kita juga harus begitu. Nah, apalagi yang kayak Bu Nurul ini, asupan nutrisinya harus dijaga nih. Jangan sampai banyak makan yang berlemak-lemak. Ya. harus. Kalau sudah fisik, tadi pertama emosi ya. Kemudian sosial, ketiga finansial, boleh intelektual, kemudian finansial, kemudian fisik ya. Nah, sekarang estetik. Ya, estetika kita juga harus dijaga ya. Kita bisa bawa diri kita. Betul. Ya. Pada waktu kita ke masjid, atau pada waktu kita mau kerja, atau pada waktu kita mau ada acara-acara tertentu, estetika itu juga penting. Dan yang ketujuh yang diajarkan oleh guru kita nih, Pak Faiz ya. Aduh, udah kangen sama Pak Faiz nih ya, adalah spiritual. Hablum minallah dan juga hablum minannas juga. Kita minta sama Allah bahwa supaya jangankan orang, udah kita aja pasti spiritual kita harus kita jaga. Kemarin saya sholatnya betul nggak sih? Ya, sholatnya perbaiki itu. Sudah bisa sholat 5 waktu, mungkin tambah sunatnya. Kemudian bisa sholat malamnya ya. Kemudian kalau bisa tambah puasanya, sedekahnya, kan itu spiritual kita. Ya, habumina. Itu yang supaya kita bisa memberdayakan diri kita. Jangan sampai nanti pahalanya mana? Pahalanya Nurul, ya Allah kok pahala saya cuma segini. Saya kan sholat, saya kan puasa, saya puasa itu kan buat diri saya, buat masyarakat, buat sosial. Mana kata Allah nanti Allah ada di mana-mana. Betul. Jadi itu yang untuk semua kita itu sosial sangat penting sekali, supaya dari segala sisi mudah-mudahan kita bisa menimbun atau mengais ya pahala-pahala dari Allah. Mudah-mudahan kita ikhlas, mudah-mudahan Allah memberikan pahala sehingga kita bisa meraih cinta Allah. Mudah-mudahan Allah jatuh cinta sama kita. Itu yang saya inginkan. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Jadi saya juga ada pengalaman pada detik-detik terakhir, atau bukan detik terakhir, minggu-minggu terakhir. Oda itu yang sudah dia nangis itu. Ya Allah, saya tidak tahu dampak daripada pena sudah
dia pakai narkoba, jadi mungkin pahe mungkin ya. Dia sampai sakit sekali itu, badannya kurus, udah jamut di mulutnya. Tapi di detik-detik terakhir itu saya mengajak dia bilang, dimaafkan nggak saya ya? Saya bilang, ayo kita berdoa, mudah-mudahan Allah memberi ampunan surga itu ya, berdoa. Jadi pada waktu detik-detik terakhir dia dalam menanti jemputan dari Allah, dia tenang. Karena sakit sekali itu kalau udah pada waktu detik-detik terakhir bangun aja nggak bisa dia. Itu makanya para generasi muda, jangan sampai kita tergiur dengan hal-hal yang bisa mengakibatkan kita menjadi menderita sepanjang hidup kita. Kalau virus coronavirus, daya tahan tubuhnya bagus, ya, dia bisa tidak terkena, daya tahan tubuhnya bagus. Kemudian lemah, dia bisa terkena, tapi mudah-mudahan masih bisa hidup. Amin. Baik. Ya. Dok, nah ini ada dari keluarga Harmoni yang bertanya. Oh gitu. Ya. Ada Bu Leni Anggraini. Bu Leni Anggraini katanya begini. Jadi dengan terapi HIV/AIDS dengan SAFE itu harus bagaimana ya, Dok? Pada prinsipnya diharapkan dengan SAFE Oda dapat meningkatkan imunitas dirinya, ya, betul. Meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Ya. Tadi kan seperti dibahas ya. Ya. Jadi secara emosinya membaik, otomatis imunitasnya terbaik. Ya. Nah ini sepertinya Kang Ari, kita kan sudah janji hari ini akan memberikan giveaway terhadap komentar gitu ya? atau pertanyaan yang terbaik dari keluarga Harmoni yang menyimak acara ini. Nah, dan hari ini kita memberikan, tolong dilihatin. Boleh. Ini ada jurnal syukur, ada buku jurnal syukur yang nanti akan diberikan kepada keluarga Harmoni yang memberikan komentar atau pertanyaan yang terbaik. Ya nanti di akhir acara atau nanti bisa ini giveaway ini akan dikirimkan kalau memang jauh ya, Kang Ari ya. Baik. Kang Ari yang nganterin. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan ya. Wah, saya biasa good question. Good question. Oke, tolong dijawab ya, Dok ya. Bagus sekali. Jadi sekali lagi bahwa kita sebagai chapter bukan kita yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Tapi makanya loving kindness itu dari sejak awal kita harus aurakan itu. Kita harus munculkan supaya bahwa yakin bahwa ini semua akan Allah bantu, ya, yakin ini memang sudah ditakdirkan dan ada solusinya. Kemudian kita harus fokus, ya, harus khusyuk dan kita ikhlaskan semuanya, ya, dan kemudian kita pasrahkan. Kalau sudah kita semua pasrahkan, mari kita syukuri dengan hati itu, baik si sektor maupun yang klien kita sama-sama berdoa. Kemudian kita dari septoknya itu, dari konsep nih ya, dari konsep dari ucapannya, setupnya itu, kata-katanya, ya Allah, walaupun saya menderita HIV/AIDS, saya sakit sekali, tapi saya ikhlas menerimanya dan saya pasrahkan kesehatan saya padamu ya Allah. Nah itu akan masuk ke alam bawah sadar, ya, akan kemudian kita tapping, tambah jalur kali saja ada jalur meridian yang kita tapping itu bukan sembarang titik ya. Titik itu adalah titik udah dari ribuan tahun yang lalu yang sudah terbukti. Jadi kali saja ada jalur yang terhambat, kita lancarkan. Mudah-mudahan selain mentalnya, kemudian juga fisiknya kita bantu, ya, kita bantu supaya dia bisa, otaknya itu di zona nyaman, ya, sehingga otak neokorteksnya juga bisa berpikir. Nah, sehingga dia akan masuk ke alam bawah sadar. Insya Allah kita bisa membantu dia. Baik, Dok. Ya. Mungkin itu ya. Betul, Dok. Ini kalau misalnya ada sahabat-sahabat Harmoni yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, mungkin mereka ada saudara atau ada teman atau ada tetangga yang ingin, Dok,
mendapatkan terapi SAFE ini khusus untuk Oda. yang ODA, Iya. ini bisa menghubungi kemana dok? Menerima terapi? Dok? Siap, Insya Allah, ya, dok, ya? siap. Jadi sekali lagi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Baik. Ya, itu Gitu. kami siap. Oke, Siap. jadi nanti menghubungi lewat HP atau boleh. mungkin dokter ada tempat Ada untuk di rumah saya sebenarnya menyediakan tempat yang tadinya juga mau sama-sama dengan Ananda Noy, Ananda Arif juga dan Ananda Harun nih mana ya? Baik, jadi untuk teman-teman Harmoni, sahabat Harmoni yang ingin berkonsultasi lebih lanjut mengenai penyakit HIV/AIDS ini dan apa yang bisa dilakukan oleh SAFE dalam menangani terapi tersebut, bisa tinggalkan pesan aja di kolom komentar, nanti akan kita tindak lanjuti. Ya, karena waktu sudah Waktu ya. Betul, Jadi waktu itu sudah habis. ya. Ini Mungkin memang- ada penutup dok dari dokter. Iya, memang jadi kalau 45 menit kan cepat ya, tapi intinya bahwa HIV tidak dapat ditularkan dengan kontak fisik biasa, nggak bisa, nggak dia. Misalnya di kantor ada orang HIV takut, nggak dia kontak tempat umum ya, malah justru dia yang khawatir begitu ada yang kontak intim biasa, jabatan tangan, pelukan, enggak tuh, tidak. Makanan minuman, tidak juga ya, bisa minum bersama. Nah, misalnya yang tadi gigitan serangga, ya, kolam renang, itu sama sekali tidak dapat ditularkan, kecuali yang tadi yang kita sudah sampaikan, seksual yang tidak aman, ya, dari jadi dari darah, bisa dari cairan genital, dari plasenta, ibu yang hamil. Ya, darah dan cairan genital dan sedikit di air susu ibu. Ya memang ada para ahlinya Pak Dokter ya susukan saja lah ya. Tapi ada juga yang tidak memberikan ASI-nya. Ya, tapi itu kalau mau ini lebih konsultasikan pada yang ahlinya. Di Hasan Sadikin yang saya tahu karena ada Hasan Sadikin, tapi rumah sakit yang lain juga pakarnya luar biasa itu ya, jadi sudah tentang HIV/AIDS itu sudah ada bagiannya. Jadi saya hanya bisa sharing tentang konsep yang sedikit ini, dan kita sebagai sektor siap membantu secara spiritualnya, emosinya ya, supaya dia bisa hidup lebih tenang, berpikiran jernih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dok atas informasinya, atas waktu yang bisa dokter berikan untuk berbagi. Mudah-mudahan ada banyak manfaat yang bisa kita ambil dari obrolan kita ini. Silakan Teno ditutup. Iya, mohon maaf untuk sahabat keluarga Harmoni yang sudah berkomentar, nanti kita akan jawab ya secara online di tayangan bukan tayangan berikutnya, di kolom komentar nanti kita akan menjawab oleh dokter ya, insya Allah. Dan terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan kami mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih untuk TV Harmoni semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.